Banyak yang netizen negara tetangga yang menyebut kualitas pendidikan Indonesia itu belum maju, sedangkan kualitas sistem pendidikan Malaysia lebih maju dari Indonesia. Dan itu salah satu senjata netizen Malaysia kalau sudah kalah debat dengan netizen Indonesia. Namun apakah benar kualitas pendidikan Malaysia sehebat itu? Mimin punya satu video dari salah satu dosen asing di Malaysia yang menjelaskan tentang bahasa Melayu, namun ada kaitannya dengan sistem pendidikan. Berikut videonya. Kalau bidang pendidikan di sini memanglah ada pihak yang mungkin lebih tahu dari saya. Tapi saya faham sini mungkin ada perkara tertentu yang susah sedikit nak ditangani sebab kalau saya faham betul, misalnya dulu apabila banyak usaha diambil di institusi pengajaran tinggi awam nak mendaulatkan bahasa Melayu, hampir semua kursus diajar dalam bahasa Melayu saja. Tetapi sekarang contohnya ya, semua universiti nak dapat ranking ya, kedudukan antarabangsa. Itulah yang penting betul. Dan salah satu kriteria ialah mendapat sebanyak mungkin pelajar-pelajar asing, ya, sebanyak mungkin. Jadi banyak kursus kena dialihkan kepada bahasa Inggris, ya, nak diajar macam. Nah, tadi jelas sekali dosen asing itu mengatakan bahwa universitas di Malaysia mengejar ranking dunia karena adanya bahasa Inggris. Sebenarnya narasi sebelumnya Mimin sudah pernah mengatakan bahwa sistem pendidikan di Malaysia itu lebih baik dari Indonesia karena bahasa Inggris. Namun karena ada video dosen asing di Malaysia yang baru Mimin dapetin, makanya Mimin buat lagi narasi baru dan video itu sebagai buktinya. Oke, lanjut ke pembahasan. Dosen itu mengatakan bahwa untuk mengejar ranking di suatu universitas, caranya dengan mengajak masuk pelajar-pelajar asing sebanyak mungkin. Nah, untuk mengajak pelajar asing belajar di Malaysia, yaitu tadi bahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris untuk setiap pengajaran di universitas di Malaysia. Kesimpulannya di sini, sistem pendidikan di Malaysia ya sama saja dengan sistem pendidikan di Indonesia. Universitas mereka lebih baik rankingnya karena menggunakan bahasa Inggris di setiap pengantar pembelajaran, sesimpel itu. Memang bahasa Inggris itu penting, tapi jangan juga harus kita mengagung-agungkan bahasa asing. Dengan meniadakan jati diri kita sebagai bangsa, kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa inilah kami, ini bahasa kami, dan ini identitas kami. Mimin kasih contoh, prinsip cara berpikir bangsa yang merdeka. Berikut contohnya. Jika bangsa lain bisa berdiri tegak, maka kita pun bisa berdiri tegak. Jika kita berada di negara mereka menggunakan bahasa mereka, kita harus buat hal yang sama, buat mereka menggunakan bahasa kita di negara kita. Jika pemimpin mereka menggunakan bahasa mereka sendiri di pertemuan global, maka pemimpin kita juga harus menggunakan bahasa kita sendiri di pertemuan global. Nah, itulah harus kita tanamkan kepada diri kita. Kalau ada boleh bertanya menggunakan bahasa Inggris, paksa mereka menggunakan bahasa kita. Suruh mereka menggunakan Google Translate. Buat mereka sadar jika ingin berkomunikasi dengan masyarakat lokal, harus bisa bahasa Indonesia. Baguslah sekiranya pemimpin-pemimpin negara, ya, ahli-ahli kerajaan menggunakan bahasa Melayu baik di luar negara semasa rundingan, semasa lawatan rasmi, sebab itu macam satu tanda, ya, tanda kewibawaan, tanda kedaulatan, itu kan penting, dan juga tanda kedudukan bahasa. Betul. Ya, ini ya itu penting sungguh, ya.